Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali bertemu di hari Jumat Maghrib ini dalam pembelajaran fikih. Di antara fikih yang kita pelajari adalah fikih sholat. Kita akan meneruskan dari tata cara sholat ya. Ya biarinlah kucing mah, nanti juga turun sendiri. Kita nggak boleh nyiksa ya, nggak boleh nyiksa hewan, itu nggak baik, tidak beradab itu ya. Kalau susah disuruh turun ya biarin aja, nanti juga turun sendiri. Ya moga-moga konsentrasi ya, jangan konsentrasi ke ucing ya. Baik, kita akan lanjut seputar tata cara sholat. Sebenarnya sudah jauh pembahasannya, cuman saya ingin agak mengulang karena ya yang namanya membahas fikih tata cara sholat itu harus banyak pertemuan ya. Ya dahulu juga membahas 30 pertemuan tata cara sholat, saya rasa kurang cukup gitu ya, sehingga ya perlu terus diulang lagi gitu, diulang ya terus gitu, nggak apa-apa lah, karena ya yang namanya ilmu pengulangan ya lebih baik, murojaah terus supaya tidak lupa ya. Tentu yang namanya tata cara sholat itu punya kaifiyah ya. Ada tata cara sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Karena itulah kita harus meneladani beliau dalam masalah sholat, dalam masalah fikih khususnya. Dan kita tidak boleh mengada-ada, harus sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Tentu implementasinya, realisasinya itu emang yang namanya tata cara itu ada perbedaan ya. Orang yang berijtihad hadisnya tetap sama misalnya, mungkin tentang ini apa, tentang ruku misalnya, yang masbuk ruku masuknya
apakah 1 rakaat atau tidak. Itu kan pasti banyak penjelasan gitu ya, banyak perbedaan gitu ya. Kalau kita di persatuan ya tidak masuk rakaat gitu kan ya. Kalaupun yang lain ya mungkin bisa dimaklumi dari segi ijtihadnya, hanya saja tentu kita mengambil yang lebih kuatnya. Terus masalah sholat berjamaah kan itu juga ada tata caranya, termasuk yang paling ngetren gitu kan tentang sholat carang-carang atau rapat tidakkah gitu kan. Nah itu ya, itu kan ngetren, apakah masuk berjamaahnya atau enggak gitu kan. Kalau kajian saya pribadi ya itu masih sah, masih berjamaah, cuman ya yang lebih kuat ya rapat gitu. Karena ya Nabi juga kan kalaupun misalnya ada celah sedikit itu kan beliau menegur orang yang sholatnya ada celah gitu. Itulah di kita kadang yang namanya padahal tata cara sholat itu ya ada maslahatnya dari Nabi, kadang jadi dikhawatirkan begini dan begitu gitu ya. Padahal beliau contohkan sholat seperti ini misalnya, padahal kan itu ada manfaatnya ya. Katakanlah bukan hanya segi gerakan atau dari segi tata cara, dari kesehatan aja kan pasti ada manfaatnya. Bagaimana ruku ya, sujud, terus tahiyat, itu kan ada manfaatnya. Semua tata cara sholat itu ada manfaatnya. Loh ini kan mau beda dengan Nabi. Nah itu hati-hati. Hanya karena kekhawatiran, dan khawatir juga kadang bukan di daerah yang zona merah gitu ya. Ya kalau zona merah mungkin masih dimaklumi gitu ya. Ini kan misalnya zona hijau, ya keterlaluan kalau misalnya mau masih sholatnya carang-carang gitu kan. Atau zona kuning kan nggak terlalu gitu kan, nggak begitu ya. Seperti di sini aja kan nggak ada gejala apa-apa gitu ya. Bukan artinya meremehkan atau tidak takut, ya waspada ya waspada, penuhi ya penuhi gitu kan. Tapi ya kalau yang namanya taat kepada maksiat terhadap kholiknya ya nggak baik gitu. Karena kata Nabi, la taat fi maksiatil kholik ya. Tuh, tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada kholik, nggak boleh taat itu ya. Walaupun kepada pemimpin kita gitu ya, itu nggak boleh. Contoh misalnya disuruh lepas jilbab oleh pemimpin, ya nggak boleh kita mengikutinya gitu. Dan sebenarnya pemerintah juga nggak harus mengharuskan carang-carang atau rapat, itu kan terserah bagaimana kenyamanannya ya. Nggak ada fatwa pemerintah suruh kayak gitu. Yang ada ya bukan fatwa pemerintah, MUI bukan gitu ya. Saya lihat mah, cuman di kita yang kadang dijadikan ribet gitu kan, dijadikan ribet, bertele-tele kan, akhirnya bingung gitu. Nah itu terus aja, padahal sekarang sudah diperbolehkan ke masjid, sudah boleh masjid dibuka, timbul lagi kan harus begini dan begitu kan, akhirnya jadi polemik. Padahal ya tetap saja gitu. Kalau sholat sunnahnya ya itu mah jelas, itu mah kan sunnahnya emang tidak rapat kan. Kalau rapat nanti dikhawatirkan berjamaah gitu kan. Jadi kalau sholat sunnah ya jangan sekali-kali rapat gitu ya, kecuali kalau sholat tarawih gitu ya. Kalau sholat sunnah rawatib ya itu jangan dirapetin dengan yang sebelah, jangan. Tapi kalau sholat wajib berjamaah ya
tetap aja gitu biasa gitu kalau menurut saya gitu ya. Ya kalaupun misalnya yang mau carang-carang ya itu kan emang ada sebagian pendapat dari salaf gitu ya. Cuman ya kalau kita di Persatuan Islam tidak merujuk gitu ya ke, bukan artinya tidak mengikuti salaf. Ya, ya. Kan itu beda-beda kan ada istihadnya. Istihad yang satu dengan yang ini kan beda-beda. Ada istihad yang satu masih rapat, ada istihad yang satu tidak rapat gitu kan. Salaf juga kan beda-beda. Para sahabat itu ada yang sholat idnya di masjid, ada yang di lapangan ketika wabah gitu. Jadi ya jangan ya jadi tuduhan tidak mengikuti salaf dan sebagainya. Jadi ribet nanti masalahnya. Jadi yang namanya tata cara sholat itu dicontohkan oleh Nabi gitu. Itu simpelnya. Tentunya kalau kita menghadapi perbedaan, kembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu simpel. Jangan jadi polemik, perdebatan dan bagaimana gitu kan, menyalahkan gitu. Ya jangan. Nanti malah jadinya ribet dan nggak akan ketemu titik terang gitu ya. Iya nggak akan ketemu titik terang gitu. Jadi yang misalnya seseorang kalau misalnya cenderung pada pendapat yang karena dia menurutnya kuat, sahih, ya sudah itu karena dia yang merojihkan gitu ya. Tapi kalau kapasitasnya itu para ulama ya merojihkan karena dia menganggapnya kuat gitu ya, mengikuti guru yang ia ikuti itu kan. Kalau yang misalnya yang lainnya ada pendapat yang lain, masih ada sandarannya dari salafus sholeh ya silahkan. Cuman kalaupun misalnya mengikuti yang lebih kuat, itulah yang lebih mending gitu ya. Itu yang lebih mending. Yang lebih baik ya insya Allah. Karena ya kalau misalnya sudah ada peraturan di sebuah organisasi ya kita nggak boleh obrak-abrik gitu ya. Kecuali kalau mau ke pemimpinnya langsung gitu ya. Itu masalahnya mau nggak itu. Nanti jadi masalah malah itu. Nggak boleh ya. Kalau udah ada ketentuan dari organisasi ya kita ikuti gitu. Enak tidaknya ya ikuti saja. Karena dia sudah punya rujukan ya kita ikuti gitu. Bukan artinya menyandarkan kebenaran kepada organisasi, enggak. Tapi ke Quran Sunnah. Cuman salah satunya diikuti oleh organisasi Persis gitu kan, Muhammadiyah dan seterusnya gitu. Simple sebenarnya kan. Ya sebagian juga kan yang mengajinya salaf juga ikut gitu kan Quran Sunnah. Simple sebenarnya. Jadi nggak perlu ribet-ribet ya. Dalam tata cara sholat saja kan. Nah ini ya. Dan di kita ya nggak mesti misalnya ada pendapat dari sebuah pimpinan kita, misal kita punya pendapat yang masih kuat, itu kan bisa diajukan gitu, bisa diajukan kan, nanti bisa ada prosesnya kan, simple sebenarnya gitu. Nah itu yang kadang kita jadi masalah, perbedaan itu seolah-olah diruncingin terus gitu ya, nggak jadi ada manfaatnya. Padahal kalau di kita
cari titik temunya, gitu aja, simpel gitu. Kalaupun misalnya dimaklumi ada sandarannya ya nggak masalah kan, saling memaklumi gitu kan, ada rujukannya. Kalau misalnya ada pendapat yang dari kita, misalnya dari Dewan Hizbah, ya ikuti silahkan gitu. Dan itu pun tentunya kalau kita ingin berdiskusi kan dipersilahkan gitu, simpel sebenarnya kan. Nggak perlu diajak ribet gitu ya. Ya ini panjang kalau saya bahas seperti ini, karena emang masih ada jamaah yang kayak gitulah. Ini ya jadi bahan toleransi ya, tentu buat jamaah ya, mungkin karena kekurangan kita gitulah. Kekurangan kita, dakwah kita kurang ya, gak apa-apa lah gitu, kita muhasabah aja. Boleh jadi seperti itu gitu. Itu silahkan saja. Tentu kita nanti kaji lagi ya, lebih dalam lagi. Soal perbedaan itu kan nanti ada dalil-dalil ya, yang akan kita masukkan atau yang akan kita bahas. Yang jelas tata cara sholat semua sudah ada dalam contoh Nabi ya. Diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Shallu ra'aitumuni." Ya, terlalu. "Shallu ra'aitumuni sholli" ya. Shallu kama ya. Shallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah seperti kalian melihat caraku salat. Di sini dijelaskan dalam ensiklopedia salat, hanya Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis ini di antara 6 pemilik kutubus sittah ya. Wallahu alam. Nabi menjelaskan tata cara sholat melalui ucapan dan tindakan. Setiap mukallaf patut meniru tata cara sholat Nabi. Orang yang mukallaf maksudnya orang yang telah dibebani syariat ya, sudah balik ya, sudah ada tanda-tanda gitu ya. Maksudnya kan tanda-tandanya diantaranya balik, kemudian kalau perempuan haid ya, laki-laki itu keluar cairan gitu ya, nutfah gitu. Terus sudah mampu tentunya ya, mukallaf ya, bersyahadat itu juga masuk ya, itu mah sudah masuk ya dengan Islam secara akidah gitu. Artinya dia sudah wajib sholatnya, dan wajib sholatnya itu mencontoh Nabi. Karena hal itu lebih memperkuat iman. Jadi iman itu dengan diantaranya tata cara sholatnya mengikuti Nabi gitu, tidak mengada-ada. Karena iman itu diikuti dengan ittiba ya, lebih menunjukkan ittibanya kepada Rasulullah, dan lebih sempurna dalam beribadah. Karena itu tidak sedikit orang yang mengabaikan banyak hal dalam sholat, entah karena tidak tahu atau menganggap sepele, gak mau cari ilmu, gak mau menuntut ilmu, menganggap ada sholat mah ada sehari-hari iya gitulah gitunya, terus dibahas deh gitunya, diulang-ulang wae gitunya. Nah gitu, jadi meremehkannya gitu, itu sebagian daripada kesombongan itu ya. Hukum tunas itu kan meremehkan gitu ya.
Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan pembahasan fikih seperti ini. Karena ini sholat itu kan berpengaruh ya. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal kita itu yang lainnya itu baik. Kalau sholatnya jelek, ya fasad lah gitu kan, rusak juga amal yang lain. Itu akan ditanya sholat kita nanti di akhirat. Kalau nggak sesuai Nabi berarti, nah gitu. Tinggal tanya saja pada diri kita. Kalau nggak sesuai Nabi, gitu. Makanya inilah bagaimana wajibnya kita sholat sesuai Nabi. Wajib membahas fikih seperti ini. Bukan membahas fikih nanti banyak persangkaan gitu ya. Wah, disangka gitu ngebahas fikih wae sunnah wae gitunya. Segala temenang gitu ya. Aduh. Lain segala temenang gitu. Yang masalahnya kalau kita salah sedikit itu jadi bahaya. Terus sesuai we hiji we gitu. Aduh. Kumaha atunya. Jadi inilah perkara yang wajib kita ketahui. Nanti ini ada dalil-dalil ya. Cuman di Manhajus Salikin ini kan simple gitu ya, ringkas. Khususnya ini dari Ustadz Ahmad Hendricks Hafizahullah. Beliau juga simpel ini ya pembahasannya. Nah itu sebagai mukaddimah dulu ya. Ada buku khusus itu ya tentang tata cara sholat. Ini bahasa Sunda tapi ya. Itu ada gerakan-gerakannya. Kalau di Manhajus Salikin itu sudah dibahas ya sebagian, cuman ini tata cara sholat dari takbir belum ya. Belum apa kita menyebutkan perbedaannya nih. Yang pasti kalau takbiratul ihram ya itu adalah rukun ya. Kata penulis faida koma ilas sholati qala Allahu akbar. Jika seorang berdiri untuk sholat maka ia mengucapkan Allahu akbar, yaitu takbiratul ihram ya. Ya, makna takbiratul ihram sendiri itu adalah tentu kita menganggap Allah itu maha besar, kita tahu Allah maha besar maka kita kecil gitu ya. Segala urusan, segala kekhawatiran itu kecil gitu ya. Tidak ada segala apapun yang melebihi maha agungnya Allah, termasuk masalah wabah. Kita punya Allah maha besar gitu aja, simple. Nah itu makna takbir tuh. Nah ini sudah belum kita mewujudkan falsafah kita sehari-hari. Ini falsafah yang agung gitu ya. Selain tentunya falsafah yang utama nomor 1 yaitu tahlil. Juga takbir nih, takbiratul ihram kan. Saya belum masuk ke tata cara ya, belum nanti. Takbiratul ihram ya. Hukumnya itu adalah rukun ya. Tidak sah kalau seseorang tidak mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Apakah Allahu Akbar
itu juga menyangkut dengan mengangkat tangan. Nah ini ya, silang pendapat di antara para ulama ya. Tapi saya nggak akan bacakan di sini karena agak terlalu panjang mungkin ya nanti. Yang jelas ucapannya itu Allahu Akbar gitu aja. Itu yang jelas. Ada yang mengatakan harus mengangkat tangan itu wajib gitu ya. Termasuk kewajiban. Tidak mengangkat tangan ya dosa. Tapi ya tetap sah salatnya. Ada yang mengangkat tangan itu dikatakan juga sunnah. Tapi ya kalau kita ya intinya itu aja dulu ya, ucapan Allahu Akbar gitu. Nanti itu ada pembahasannya secara khusus ya, apakah itu wajib atau sunnah, itu yang silang pendapat di antara para ulama. Ya yang lebih adan, yang lebih baik ya kita mengangkat tangan ya, karena itu sudah ada landasannya itu ya. Lebih baik adalah mengangkat tangan. Segitu dulu lah ya. Ini baru satu lafaz nih. Baik, nanti setiap hari Jumat ya. Ya, inilah ini secara berurut lah, dibahas secara bertahap ya, supaya lebih sedikit demi sedikit. Juga terkhususnya juga yang ngaji secara online juga nih, baik secara online secara offline bisa menyanggupi gitu ya. Tentu pertemuan nanti harus lebih banyak ya insyaallah. Walafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.